Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang sensasinya yang sangat-sangat tidak enak ya, sangat mengganggu pada tubuh kita. Saya mau katakan teman-teman semua tetap semangat ya. Penyakit ini tidak mematikan, hanya masalah sensasinya saja yang sangat mengganggu pada tubuh kita dan pada aktivitas kita setiap hari. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya mohon bantuannya untuk teman-teman bisa bantu subscribe channel saya ini ya, channel edukasi dan motivasi masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tekan tombol lonceng juga ya, tombol notifikasi lonceng itu biar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru yang saya update. Begitu juga teman-teman bantu like dan komen ya apa yang harus saya lakukan buat teman-teman semua agar teman-teman semua bisa termotivasi lebih lanjut untuk cepat pulih dan sembuh dari penyakit dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Baik teman-teman semua, saya berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang berada di Kota Jayapura dan mau berinteraksi dengan saya secara langsung, bisa ambil nomor saya di bawah ini ya. Langsung WA saja di saya, nanti saya pasti akan tanggapi. Seperti itu. Nah, pada saat ini teman-teman saya mau membahas komentar dari teman-teman semua ya yang lagi terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini yang merasakan sensasi sakit tulang belakang sama bagian pinggang kiri kanan ya. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini lagi terdampak dengan sensasi sakit tulang belakang ya, sakit tulang belakang yang sudah lama ya, mungkin sudah setahun, 6 bulan, atau 3 bulan, juga sakit bagian pinggang, bagian kiri dan kanan. Saya mau katakan kepada teman-teman, saya waktu itu juga mengalami. Sampai saya sendiri ketakutan karena sudah saking lamanya bagian tulang belakang saya ya sering sakit, dan kalau tulang belakang saya sudah sakit, saya merasakan kayak jantung saya mau berhenti atau kadang mau berdebar kencang begitu setiap saya melakukan aktivitas begitu. Karena saya fokusnya ke tulang belakang saya yang sakit ya, terlebih khusus di daerah tulang belakang dari tengah sini sampai ke belakang leher gitu. Terasa kayak nggak enak, kayak gimana gitu. Pokoknya rasanya paling nggak enak. Kalau sudah rasa sakit bagian tulang belakang itu ya, memang kadang dia hilang, kadang dia timbul gitu. Kadang dia muncul. Begitu, mungkin sehari, 2 hari hilang, berikutnya lagi dia muncul sakit di bagian tulang belakang ya. Terus kayak mau rasa sesak nafas ya, kayak rasa berat ya untuk bernafas, sama kayak mempengaruhi ke jantung, seperti itu ya. Nah, di situ saya ketakutan, saya pergi coba ronsen bagian tulang belakang saya, pokoknya saya ronsen bagian tulang belakang saya ya. Tapi dikatakan dokter, tulang belakang saya nggak ada masalah gitu, bagus. Malah dokter hanya mengatakan mungkin ada peradangan saja, begitu, ada peradangan. Jadi saya dikasih obat juga dari dokter itu, tapi saya sudah nggak tahu itu obat apa ya, gitu teman-teman. Nah, terus juga saya merasakan sensasi sakit bagian pinggang sebelah kiri dan kanan. Yang waktu itu saya juga ketakutan, yang saya pikirnya saya kena ginjal, gitu. Karena sakitnya minta ampun, sakitnya sangat sangat sakit memang. Sampai kadang saya pukul-pukul nih. Gini-gini, apalagi kalau sedang duduk sakit. Berdiri juga di bawah jalan sakit memang. Terlebih khusus saya di bagian kiri. Kalau kanan nggak terlalu ya, tapi bagian kiri ini yang waktu itu saya rasa sangat parah gitu. Sampai saya beli obat ginjal, obat Cina ya, obat Cina, tetapi khusus untuk ginjal.
gitu. Tetapi obat itu juga saya tidak minum teman-teman ya, karena pas saya beli obat itu, saya uh, pas nonton YouTube dan saya dengar dari mentor saya bahwa dia juga pernah merasakan seperti itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, saya coba stop dulu obat itu, saya tidak minum dan saya coba uh, merasakan ya setiap hari apakah terus-menerus bagian pinggang kiri dan kanan saya sakit. Nah, kalau dia merasa sakit, saya minum air hangat. Saya minum air hangat banyak ya. Saya minum air hangat yang agak strong ya, yang panas. Saya minum pelan-pelan. Pokoknya saya terapi itu saja teman-teman. Sehingga saya merasakan udah udah ringan, udah enakan. Akhirnya sampai hari ini sudah tidak pernah saya rasakan lagi sakit bagian pinggang ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk bagian tulang belakang saya itu banyak yang waktu itu sudah nggak sakit lagi ya, saya sudah rasakan nggak sakit, tapi pas waktu itu saya coba-coba merokok, saya coba-coba merokok, pas saya merokok, loh rasa perasaan nggak enak, terus sudah timbul lagi sakit yang di bagian tulang belakang. Tetapi pada saya stop merokok, saya nggak merokok, dia hilang lagi gitu. Nah jadi mungkin yang saya telusuri yang saya cermati bahwa sensasi yang ada pada tubuh kita yang di tulang belakang kita sama bagian pinggang kita ya. Pokoknya setiap sensasi pada tubuh kita tergantung pemikiran kita yang fokusnya kemana gitu. Kalau kita pas sudah dapat sensasinya, nah terus kita fokus ke situ, pasti sakitnya awet teman-teman ya. Karena kita fokus ke sensasi itu. Tetapi kalau kita mencoba biarkan belajar cuek ya dengan setiap sensasi yang datang pada tubuh kita, malah hilang gitu. Dia datang nyolek-nyolek aja tapi langsung berlalu gitu. Tetapi kalau kita fokus dan kita sudah cemas, malah sakitnya awet terus tambah menjadi-jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang saya sarankan kalau sakit bagian pinggang kiri kanan ya, terus sama tulang belakang, di terapi aja minum air yang banyak, terus air hangat ya agak strong atau air panas yang masih bisa diminum, minum pelan-pelan. Terapi aja itu setiap hari. Diperbanyak minum air putih juga, begitu teman-temannya. Terus tetap jaga pola makannya. Jangan dulu makan kapasitas minyak yang banyak juga pedas yang berlebihan, begitu. Cukup aja disesuaikan dengan kemampuan fisik kita, kemampuan eh, lambung kita, begitu. Ya, jangan dulu kita paksakan karena buat saya memang makanan itu tidak berpengaruh besar untuk lambung. Tetapi ketika kita makan dan menimbulkan sensasi, akhirnya pikiran kita yang sudah langsung cemas, itulah yang sangat berdampak besar pada lambung kita sehingga sensasi malah menjadi-jadi pada tubuh kita. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih merasakan sensasi ya, sensasi berbagai macam sensasi yang datang pada tubuh, tetap konsisten jaga 3T-nya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Ya, kalau saat ini teman-teman, apalagi yang sudah setahun ya, sudah 6 bulan, udah setahun, udah 2 tahun menjalani dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, sebenarnya teman-teman harus lebih belajar untuk memahami masalah penyakit ini. Karena penyakit ini hanya dengan memahami, teman-teman bisa merasa enteng dan bisa mengkanter setiap sensasi yang datang pada tubuh kita. Begitu, tetap semangat dan optimis juga terus bertindak untuk melakukan segala sesuatu yang bisa menimbulkan atau menuju kepada faktor penyembuhan gitu. Jangan kita pasrah, jangan kita meratapi semua yang telah terjadi, tetapi kita harus bangkit bergerak untuk melawan rasa takut itu, keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal positif untuk kesembuhan kita. Begitu ya, teman-teman semua yang jadi saat ini teman-teman yang masih ada rasa sensasi tulang belakang sakit, terus pinggang ya, itu hanya sensasi saja yang memang sangat mengganggu tetapi tidak mematikan dan coba belajar cuek terus diminum di terapi minum air
panas ya, air panas, air hangat yang agak strong diminum setiap hari pelan-pelan, dan untuk setiap harinya diperbanyak minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Kalau lebih juga tidak masalah, begitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalian tetap semangat, yang masih ada sensasi sakit tulang belakang dan pinggang itu, saya mau katakan itu pasti hilang. Pasti hilang, pasti sembuh. Kalau saya sembuh, teman-teman juga pasti akan sembuh gitu. Yang penting intinya jangan kita fokus kepada sensasi itu. Yang kita fokus kepada penyembuhan kita, bukan fokus kepada sensasi. Kalau ada setiap sensasi yang datang, coba kita bertindak cuek dan lakukan apa yang saya katakan lewat video ini. Dan saya rasa kalau untuk masalah air hangat, air panas itu ya, semua orang cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Seperti itu. Terkecuali masalah obat. Itu saya tidak anjurkan gitu. Karena saya juga sembuh tanpa obat. Saya sembuh tanpa herbal. Saya sembuh hanya dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Saya merubah cara pola pikir saya berolahraga, saya jaga pola makan saya, dan saya jaga pola hidup saya sampai saya bisa sembuh dan saya bisa membuat video-video edukasi dan motivasi untuk teman-teman yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi buat teman-teman semua, pesan saya tetap semangat ya, tetap optimis, tetap berjuang, kalian pasti sembuh. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya tentang sensasi-sensasi yang sangat tidak enak. Sensasi-sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Terima kasih.